Yang mau mendebat saya itu minimal jauh lebih hebat daripada saya. Saya tidak terima didebat sama orang yang tidak ngerti apa-apa. Karena nanti saya akan tampar dia bolak-balik, dia malu, saya berdosa. Debat saya dengan literasi boleh untuk memperbaiki kesalahpahaman saya. Tapi kalian gak pernah baca terus ngedebat saya, akhirnya saya permalukan. Kalian sekeluarga malu, segereja malu. Saya berdosa karena terlihat mengolok-olok kalian, padahal niat saya gak mengolok-olok kalian. Karena dalam riwayat hadis, barang siapa yang belajar, niatnya itu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, neraka jahim. Lebih baik saya menjadi orang bodoh yang nanti ketika salah dimaklumi oleh Allah, daripada saya menjadi pintar tapi saya tidak mampu berguna buat agama saya. Lebih baik yang nonton 3 orang tapi mereka mendapatkan hikmah dari Allah melalui lisan kami, daripada yang nonton 20.000 orang tapi semuanya sesat lagi menyesatkan, semua hujatan isinya. Saya tidak mau berkumpul dengan orang banyak karena Rasulullah katakan yang masuk surga itu ibaratkan ada bulu kambing berwarna hitam, bulu sapi berwarna hitam, maka ada sisi-sisi yang warna putih yang berbeda warnanya. Itulah yang masuk surga. Yang banyak itu justru jatuh ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah katakan yang masuk neraka itu seperti air hujan jatuhnya saking banyaknya. Jadi yang banyak itu berpotensi masuk neraka. Yang sedikit, karena apa? Yang memang betul-betul yang istiqomah itu cuma bisa sedikit karena sulit. Yang betul kafah itu cuma sedikit karena sulit. Bukan karena mampu dan gak mampu, tapi karena mau dan gak mau. Sulit menjadi orang yang di rule Islam itu secara kafah sekarang ini. Kenapa? Dihajar sama pemerintah. Saya tolak korupsi, saya gak mau makan uang riba. Dihajar sama orang-orang yang di belakangnya yang butuh uang itu. Dikeluarkan dari perusahaan karena dia sok-sok baik. Begitu juga ketika kita di dunia pemerintahan, ketika kita bicara benar dan itu menyinggung pemerintahan, dihabisi nyawanya. Aktivis-aktivis yang dulu bicara tentang keadilan dan segala macam dihabisi pemerintah. Makanya dikatakan bahwa jihad yang paling besar itu adalah berkata benar di hadapan pemerintah. Karena apa? Karena tantangannya nyawa. Siapa ulama kita yang tidak bertentangan dengan pemerintah? Ibnu Hambal, Imam Maliki, rata-rata mereka dipersekusi karena mereka menentang pandangan yang salah dan keliru. Inilah, bayangkan dulu ketika gereja menjadi otoritas tertinggi, dimatikan orang-orang yang berbeda doktrin dengan orang Katolik, jutaan nyawa melayang. Dalam Kristen, kebenaran itu konsensus. Paham konsensus, makanya ada konsili. Kebenaran di Kristen itu ketika disepakati kebenarannya, maka itu benar. Banyak orang yang bilang itu benar, maka benar sudah. Makanya gereja-gereja yang mayoritas itu merasa lebih benar menganatema orang-orang yang dianggap bidat. Mikana itu kan dibidatkan karena dia sedikit. Tapi kalau nanti Mikana sudah banyak, yang bidat justru tertunggal nanti. Itu terjadi sejarahnya. Zaman Konstantin yang bidat itu adalah Arius. Anak Konstantin menjadi kaisar, Konstantin mati, yang dibidatkan siapa? Athanasius. Gitu. Begitu ya. Jadi ya mari kita semuanya itu belajar bersama. Kami di sini bukan ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat, tidak. Mungkin kami terlihat pintar, itu terlihat saudaraku. Kami terlihat pintar karena bukan kami yang memang benar-benar pintar, karena tidaklah kami memiliki ilmu melainkan hanya sedikit. Tapi lawan kami yang jahilnya murokat dari kalangan umat kafirun. Ya, bukan saya sama Yonatan Nandar ini kalau mungkin ilmu, kami ini tidaklah memiliki ilmu Allah melainkan hanya sedikit sekali. Ilmu Islam itu terlalu luas. Saya masih banyak kaidah fikih, syariat yang benar. Bahkan bab sholat saja teman-teman bisa dipastikan tidak semua umat Islam itu memahaminya secara totalitas dan secara esensi itu benar. Bab sholat saja loh. Coba perhatikan. Ada orang Islam ketika ditanya secara gegabah naik ke umat Islam, "Ayo kamu kalau tahiyat apa?" Belum tentu dia tahu tahiyat itu artinya adalah duduk di antara dua sujud misalkannya. Belum tentu dia tahu misalkannya tumak ninah itu artinya apa. Ditanya tumak ninah apa? Bingung dia menjawab karena definisi dia nggak paham.
Tapi dia mengerti bahwa ada yang namanya ketenangan atau namanya jeda misalnya. Dia ngerti, tapi dia nggak ngerti istilahnya. Nah, makanya ketika naik ke komal itu, ketika diuji langsung terang-terangan, terus dia salah sebut, langsung kafir, kafir, kafir. Berdosalah semua orang gara-gara kalian. Itu kenapa saya dari dulu nggak mau menaikkan orang sembarangan ke komal diskusi. Yang saya naikkan itu non-muslim. Kenapa? Kalau non-muslim ini semua parameternya tetap benar mereka. Karena ketika orang dibaptis menurut mereka, itu roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Maka yang bicara dengan kita itu bukan lagi manusia, tapi Tuhan. Pasti benar. Parameternya itu. Di Islam nggak ada parameter orang benar salah itu dengan kaidah ilmu. Ya, tidak ada istilahnya ketika kamu jadi Islam kamu langsung benar, nggak ada. Karena ulama itu adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmu itu. Kalau ada orang berilmu tidak mengamalkannya, dia bukan ulama tapi munafik. Apakah kita ada orang munafik? Bisa jadi. Bisa jadi saya masih menafikan kepercayaan saya kepada Allah. Saya yakin bahwa besok saya nggak perlu khawatir untuk makan, tapi saya khawatir. Tapi ketika saya munafik itu sudah mengimplementasikannya dalam kehidupan, sudah dijalankan kejahatan itu. Nah, tapi kalau masih ada di wilayah intern, insya Allah Allah tidak hukum. Karena kejahatan dalam Islam itu, kejahatan hati tidak Allah hukum. Ya, kebaikan dalam hati Allah berikan ganjaran, kejahatan dalam hati Allah tidak hukum. Kejahatan itu dihukum, jatuh hukumannya ketika nanti sudah dilakukan kejahatan itu. Inilah bentuk kasihnya Allah kepada manusia. Karena isi dalam hati itu penuh dengan banyak hal yang kita nggak tahu ya. Saya ada iri, dengki gitu. Itu dalam hati, wilayah hati. Tapi nanti ketika menjadi dosa itu kalau keirian itu diimplementasikan dengan cara menjelek-jelekkan orang lain itu. Siapa itu loh beli rumah tapi uangnya hasil korupsi gitu. Nah, sudah mulai itu. Karena dosanya adalah mengucap dusta, menggibahi orang lain. Tapi kalau masih di wilayah hati, Allah tidak hukum itu. Inilah bentuk rahmat Allah mendahului murkanya itu. Luar biasa Islam. Gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang muslim, perhatikan. Teman-teman kalian yang adalah apologet ini, kami itu bukan ustadz dan ustazah. Tapi kami adalah orang yang memerangi kaum kafir yang memerangi kita. Kami masuk karena memerangi, dan perangnya secara apa? Argumentasi. Kalau teman-teman lihat, kedudukan para sahabat itu juga berbeda-beda. Ada sahabat yang dimuliakan dikarenakan kehebatannya dalam berperang, tapi dia tidak terlalu paham tentang syariat. Ada sahabat yang ilmunya besar, tinggi, seperti Sayyidina Ali yang menjadi jendela ilmu, tapi dia tidak kompeten dalam satu hal, bidang hal. Tapi kalau Sayyidina Ali dia kompeten dalam banyak hal ya. Ada yang sahabat Rasulullah itu dia kompeten dalam bidang satu hal, dia memiliki ilham dalam dirinya, tapi dia bukan orang yang belajar ilmu dari kecil seperti Sayyidina Umar. Rasulullah katakan dia punya ilham. Nah, bagaimana? Jadi ilmu didapat dengan cara belajar, ilham didapat dengan cara bisa jadi dengan amalan. Dengan amalan, ketakwaan kepada Allah. Makanya para nabi itu bukan dia memberikan. Ini ya, mari kita bahas ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak belajar? Karena beliau itu bukan hasil pembelajaran yang beliau sampaikan, tapi hasil wahyu dari Allah. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang belajar dari kecil, tapi tidak dikatakan Rasulullah bahwa dia punya ilham, tapi sebagai jendela ilmu, karena konteksnya dia adalah orang yang berilmu, makanya dia lebih banyak menasehati tuh. Kenapa Umar Ibn Khattab dikatakan sebagai orang yang punya ilham? Karena dia tidak sistematika belajar agama, tapi dia mengimplementasikan sedikit yang didapatkan, maka pemahaman dia diberikan oleh Allah langsung, ilham. Jadi ada orang yang tidak pernah belajar secara sistematika, secara akademik, tapi dia bisa punya ilham. Karena bisa jadi karena amalannya soleh. Ada orang yang sudah belajar dari kecil sistematikanya, tapi mungkin dia tidak dapat ilham. Karena bisa jadi dia tidak mengamalkan amalannya, ilmunya gitu. Itu kenapa kita tidak bisa standarisasi kebenaran orang itu ke ulama itu karena dia belajar sistematika. Ada yang dia tidak belajar sistematika, dia ulama terdahulu kan tidak sistematik belajarnya. Ada yang cuma datangin berapa ulama gitu, tapi ilhamnya luar biasa. Nah gitu, itulah perbedaan kita dengan orang Kristen. Di Kristen itu faktor yang dianggap benar, parameter kebenaran itu adalah konsensus. Kalau banyak orang yang bilang dia benar, ya dia jadi benar. Banyak penontonnya dia langsung jadi benar. Maka itu berbeda dengan perkataan Yesus. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Begitu.
Nih, Arul nih coba. Arul bertanya sama saya, ilham itu kata benda apa kata sifat? Pertanyaan kamu ini pertanyaan yang harus diajukan ketika kamu ibtidaiyah, Arul. Kalau kamu orang Islam. Waktu kamu masih MI, kamu harus bisa membedakan bahasa-bahasa tuh. Ilham tuh dari kata apa? Atau kamu ketika pondok pesantren mungkin kamu di tingkat bawah gitu. Nah, Arul adalah bukan orang yang bertanya karena ingin tahu ilmu. Tapi Arul ini ingin mendebat saya. Jadi ketika Arul belajar, dia bukan untuk membela agama Allah dari penghujatan, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa dia lebih hebat daripada saya. Maka pertanyaan dia bermuatan uji. Dia menguji saya untuk memahami kata ilham itu kata sifat atau kata benda, teman-teman. Kenapa dia menguji saya dengan seperti itu? Saya tidak tahu apakah motivasinya ingin membuktikan kalau saya lebih bodoh daripada dia atau dia lebih pintar daripada saya. Maka hadisnya yang membunyi, kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil finnar. Motivasi, loh kenapa harus saya jawab tentang ilham itu? Ilham itu kata benda, kata sifat. Korelasi dengan obrolan saya apa? Korelasi obrolan saya dengan ilham sebagai kata sifat dan kata benda apa coba? Orang-orang yang MTSN saja itu sudah harus tahu perbedaan fiil, perbedaan isim. Apakah semua para pendebat apologet ini mengerti nahwu shorof? Tidak. Tapi apa mereka tidak berkompeten untuk berdebat? Tidak juga, karena retorika itu tidak melulu menggunakan nahwu shorof. Karena ada orang-orang yang menggunakan retorika tidak menggunakan bahasa Arab. Ada orang-orang yang memiliki retorika menggunakan kaidah bahasa Indonesia, tapi dia memiliki pemahaman para ulama tanpa perlu dia belajar nahwu shorof, dia sudah paham agamanya benar. Kenapa? Dia bersandarkan kepada mufasir. Gitu. Nah, jadi orang-orang seperti Arul ini adalah tipikal-tipikal orang yang kalau di Islam sendiri itu nggak boleh kita nggak perlu debat dia. Bahkan Imam Syafi'i itu melarang orang-orang seperti ini didebat. Kenapa? Karena motivasi berbicaranya itu bukan memuliakan agama Allah. Itu. Nah, ini sama seperti Kiki Sihaan sama si Fanan. Ini rombongan-rombongan. Kalau kalian lihat itu kayak si Logika. Si Arul ini sama nih. Si Logika, Kiki Sihaan, Fanan. Yang mana dia itu hadir di ruang apologetik ini bukan untuk memuliakan agama Allah. Jangan berharap dia akan mensupport para apologet. Tidak. Dia hanya akan. Kalian pernah nggak lihat misalnya ilustrasinya gini, aku misalnya ada kita lagi perang nih, aku Yonatan Nandar, Bang Duma lagi perang nih ke medan tempur menghadapi kaum kufar. Nah, Arul ini adalah orang yang akan berada di sisi kita, yang akan menusuk kita dari belakang satu persatu. Itu contoh-contoh yang terjadi zaman Rasulullah juga ada, zaman kita juga ada. Mereka bukan menguatkan kita dalam hujah, tapi mereka itu mencoba untuk menghentikan dakwah kita, menghentikan kaki kita. Jadi dia tidak peduli orang Kristen menghujat nabinya, tapi dia peduli bahwa dia harus menghentikan orang-orang yang bicara seperti Bang Zuma. Karena mungkin merasa, saya mungkin orang pondok pesantren nih. Saya tahu bedanya fiil apa, saya bisa membedakan antara fiil, isim apa gitu. Isim alam, isim zaman, isim makam, saya tahu tuh membedakan tuh. Nah, saya mau menguji nih, si Rifa ini dia belajar nahwu shorof nggak? Saya mau tanya nih, itu kata benda atau kata sifat? Nah, sayangnya dia tidak menggunakan kaidah bahasa Arab, kayak apakah itu adalah fiil atau isim. Kenapa dia menggunakan bahasa Indonesia? Karena saya khawatir dia juga nggak pernah belajar nahwu shorof. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kenapa saya nggak perlu tanggapi dia? Karena ketika semakin saya menanggapi dia, sama seperti Dodi Kobuze, don't make a stupid people famous. Akhirnya kan ketika kita bahas-bahas, orang terfokus melihat dia. Nah, inilah yang disebut dengan pansos, panjat sosial. Seseorang itu ingin naik namanya, cara terbaik untuk naik namanya adalah bermasalahlah dengan orang yang sudah terkenal. Begitu. Arul, mending naik ke atas deh. Ayo kita bahas yuk. Ayo kita bahas yuk, Arul. Kamu ajarkan saya. Saya mau belajar sama kamu deh. Coba naikkan Arul, Bang Yonatan Nanda. Ini aku jambak ya. Saya mau belajar sama kamu. Jambak nih, jambak. Ya. Ayo kamu naik ke atas ini, nggak usah kita diskusi ya Arul, kamu memberi kami ilmu aja. Saya undang Arul untuk jadi pengajar di Komal ini, jadi narasumber ya. Jangan diskusi. Ya, saya sama Yonatan Nandar kosongkan gelas. Silakan Arul. Ajarkan kami korelasi ilham dan firman sebagai kata sifat dan kata benda untuk dialektika lintas agama, korelasinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, brother. Apa korelasi, apa relevansi para apologet harus bisa membedakan antara ilham kata benda dan kata sifat dengan dialektika lintas iman, apa korelasinya dan relevansinya?
Begini, ini Islam ini sekarang banyak yang dirusak dari dalam. Seolah-olah menyamakan antara tiga sifatnya Allah dengan tiga pribadinya Kristen. Siapa itu? Islam yang mana itu? Yang menyamakan tiga sifat Allah. Tiga sifat Allah itu yang mana? Pluralisme. Gini loh Arul, tadi kita membahas apakah kata ilham itu kata benda atau kata sifat. Pertanyaan saya adalah pertanyaan anak MI itu, kalau saya jawab bahwa ilham kata ini kata itu, relevansinya apa? Korelasinya apa untuk dialektika lintas iman saudaraku Arul? Iya banyak itu. Seandainya saya jawab nih, ilham, tunggu dulu, kamu bertanya bukan kepada orang lain, kamu bertanya kepada saya Arul. Kamu kan tanya, ilham itu kata sifat atau kata benda. Saya tanya saudaraku, seandainya saya tahu tentang ilham itu masuk kategori isim atau fiil. Pertanyaan saya adalah, apa korelasi pertanyaan Anda dengan dialektika lintas iman dengan orang Kristen, my brother? Aku hanya membuka obrolan, membuka pintu logika. Logikanya ini, silogisme yang saya tarik adalah, kamu tahu tidak logika itu? Coba, kan nanti ini bahaya nih. Coba, apa definisi logika, my brother? Definisi logika apa? Gimana yang bilang ya? Logika. Nah, ini namanya gini, brother. Ini namanya gini. Kamu ngelihat orang lagi berenang, kamu ngajarin cara berenang yang baik itu caranya seperti ini loh. Ternyata kamu nggak pernah bisa berenang sama sekali, nyemplung jadi batu. Ya. Ini yang namanya apa? Ketika ada orang Islam yang typing di bawah mencari perhatian, untuk apa? Bisa jadi ada beberapa hal nih. Butuh perhatian dari narasumber yang ada di atas, ingin ditanggapi seperti yang saya lakukan ini. Kedua, ingin memuji narasumber di atas. Ketiga, sebentar dulu, coba saya tanya, hadis itu artinya apa, Arul? Hadis itu tingkah laku perbuatan Nabi Muhammad. Oh my God. Jadi perkataan Nabi bukan hadis. Nah ini nih. Masya Allah Bang Arulku, Bang Arul yang saya hormati. Kenapa pada akhirnya teman-teman muslim itu mempermalukan diri sendiri? Hadis itu tingkah laku Nabi. Hadis itu tingkah laku Nabi. Itu umumnya begitu. Sejak kapan ada kata umum dan khusus? Hadis itu tingkah laku Nabi. Hadis itu tingkah laku Nabi, Bang. Coba abang belajar lagi definisi hadis apa. Jangan-jangan abang nggak tahu kalau abang ini laki atau perempuan nih. Saya takutnya nggak tahu nih, abang laki atau perempuan? Laki lah. Saya tanya, Anda pernah sekolah atau pondok pesantren di mana? Saya tanya. Saya nggak pernah, saya sekolah umum aja, cuma tamat SMA. Ternyata Anda orang yang cuma sekolah umum mempertanyakan apakah kata ilham itu kata benda dan kata sifat. Ternyata setelah dikaji, Anda tidak pernah sekolah di pondok pesantren. Lalu korelasi pertanyaan Anda itu buat kami itu apa, Bangku? Ini cuma soal logika saja. Logika itu apa? Jangan ditarik-tarik jauh-jauh dulu. Bang, logika itu apa, Bang? Logika itu definisinya apa? Asal kata logika itu dari bahasa apa, Bang? Logika, asal kata bahasanya dari mana? Dari mana itu, bahasa mana itu? Secara linguistik, secara etimologi apa artinya? Aduh, saya harus buka Google lagi nih ya, boleh? Oh, jadi abang buka Google ngajarin saya, Bang? Kalau nggak buka Google ngajarin saya bisa sendiri, Bang. Kalau abang tadi itu mau ngajarin saya, abang turun. Di sinilah abang membuktikan kualitas abang typing, dan abang kata orang Kristen hebat. Kata orang Kristen, abang itu Islam yang cerdas. Orang Kristen menganggap orang seperti abang ini cerdas. Itu bukti bahwa orang Kristen itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Kecerdasan menurut orang Kristen itu berdasarkan ketika mampu menjerang, mencoba merendahkan dan menghina apologet Islam, itu cerdas menurut orang Kristen, ya. Bang Arul belajar dulu membedakan ayam sama bebek, baru naik lagi ke komal ini ya, saudaraku ya. Kenapa? Saya sudah bilang, kalian yang berusaha untuk menghinakan diri kalian sendiri, insya Allah saya bantu di sini. Ayo. Halo. Kalau mau menghinakan diri sendiri lagi, ayo naik ke sini. Ya halo, Bang Aidil Saputra. Ini mau bertanya ini ya, boleh? Pastikan pertanyaannya itu pertanyaannya tidak merendahkan harga diri abangku ya. Ya.
Coba Uni buka Kejadian 19 ayat 2. Di Bible itu gimana Bacakan aja. penjelasannya? Bacakan aja. Hmm? Bacakan aja, Bang. Bentar ya Uni. Udah, nggak usah di siapa si Arul tadi nggak usah ditanggapi lagi teman-teman, karena don't make stupid people famous kata Deddy Corbuzier kan. Maksudnya kadang kita yang menaikkan level orang-orang bodoh, orang jahil itu ke tempat-tempat, karena kalau saya begini sistemnya, saya harus memberikan kesempatan mereka bicara dulu supaya umat Islam itu tahu, oh abang ini berarti belum tahu apa-apa. Nah, tapi jangan diserang juga, nggak usah, jangan bilang dia biarkan dia belajar dulu. Mudah-mudahan dengan naik ke komal kita tadi, dia sadar dengan ketidaktahuan dia, akhirnya dia bisa belajar gitu. Harapan kita dia belajar ya. Mudah-mudahan dia belajar. Orang-orang yang tidak tahu ketika dinasehati, diberitahu kalau dia adalah orang yang serius ingin merubah dirinya, dia akan berubah, dia tidak akan marah. Tapi kalau dia adalah orang yang memang butuh dopamin untuk dirinya sendiri, ya dia akan marah dan ngamuk gitu. Tapi biarkanlah, tugas kita hanya menyampaikan. Karena kenapa saya menanggapi Arul ini, dari kemarin-kemarin dia tuh typing mencoba mencari perhatian gitu loh. Typingnya entah kemana-mana, tentang ChatGPT, dia komentar. Ya maksudnya saya harus merespon lah sekali kan, nggak apa-apa gitu kan. Karena mungkin dia butuh perhatian kita, nggak apa-apa. Kamu sudah diperhatikan ya Arul, kamu sudah terlihat, aku udah ngelihat kamu, berarti kamu berhasil mencari perhatian kita. Apakah itu berdosa? Enggak sih. Ya bisa jadi memang dia pengen ngobrol sama kita di atas tadi kan. Ya udahlah, kan saya sudah penuhi itu. Belum tentu dia nyamar-nyamar guys. Memang jangan bilang gini loh, nggak semua orang Islam itu pintar loh. Banyak kok. Buktinya yang ngikutin Mama Gufron itu orang Islam atau orang Kristen? Yang mencium kaki habaib itu Kristen atau Islam? Yang meminum bekas celupan tangan para gus-gus itu Islam atau Kristen? Islam guys. Jadi kita harus akui banyak juga orang Islam itu yang jahil. Karena parameter kejahilan itu bukan karena dia Islam atau tidak, tapi karena dia memiliki dasar tidak dalam aku nggak pinter cuma otodidak. Ya udah Arul, kamu belajar aja dulu ya. Arul ya. Typing di bawah aja, membangun typingnya Arul. Halo. Ya Aidil. Ini gimana penjelasannya ini Uni? Aku mau Aidil. Iya. Kejadian 19 TB. Kejadian 19 ayat 32 TB. Kalau sambil buka aplikasi lain nggak terjeda, Edil? Halo? Ya itu gimana penjelasannya tuh? Kejadian 19 ayat 32 TB. Ya, masalahnya apa di situ? Saya tuh, Bang, dalam undang-undang penistaan agama, salah satunya adalah ketika ada orang yang tidak beragama itu menjelaskan tentang agama itu dan ternyata penjelasannya berbeda dengan orang yang beragama itu. Baca undang-undang penistaan agama. Anda memancing saya untuk menjelaskan agama orang lain. Karena aku bertanya, Uni. Seharusnya gini, Bang, iya, seharusnya tanyanya sama orang Kristen, sama pendeta kan. Itu kan kita perjanjian lama. Begitu. Abang tanya ke saya itu misalkannya ilmu perbandingannya antara Islam dan Kristen, apa yang berbeda, apa yang sama. Tapi kalau abang tanya penjelasan kitab sucinya orang Kristen itu tidak mungkin saya jelaskan walaupun saya tahu. Kenapa? Karena itu melanggar kaidah, melanggar apa ya? Melanggar undang-undang gitu. Orang Kristen menjelaskan agama saya. Saya tidak mau orang Kristen yang tidak menguasai ilmu Islam lalu menjelaskan Islam hanya dari tekstual.
Maka saya juga tidak akan melakukan hal itu kecuali saya berdialog, Bang. Nggak boleh, dalam undang-undang kita nggak boleh. Tapi kecuali abang punya polemik di situ, misalnya, ayo polemiknya apa? Apa masalahnya secara tekstual, misalnya? Apa yang abang tangkap di situ secara tekstual? Apa? Ya, kenapa abang bertanya? Maksudnya di situ polemiknya apa? Misal kalau saya nih, saya bertanya kitab Kejadian di situ Tuhan berantem sama Yakub, misalnya. Kok iya Tuhan berantem sama Yakub? Nah, kan ada polemik tuh. Kalau yang abang tangkap di situ apa? Abang udah baca belum ayat itu? Udah. Apa konteks apa yang membuat abang bertanya itu apa? Ada apa di situ? Ada apa di situ, abangku? Soalnya saya baca Bible tuh nggak dapat pahala, Bang. Kecuali Al-Quran yang matanya. Jadi ketika saya membaca Al-Quran pun saya dapat pahala. Kalau baca Bible tuh nggak dapat pahala sama sekali, Bang. Bisa jadi malah berdosa karena banyak ayat pornonya di situ. Banyak kata-kata vulgar di situ. Jadi kira-kira apa coba? Jadi Bang Aidi sendiri nggak ngerti yang dipertanyakan ke saya itu apa gitu? Nggak ngerti, aku minta penjelasannya gitu. Ya kenapa harus kitab Kejadian kenapa abang nggak cari tahu tentang Al-Quran yang penuh, yang banyak hikmah yang harus ditanya gitu? Kenapa harus Bible? Gunanya apa, Bang? Belajar. Gunanya abang nanya Bible itu buat apa? Abang mau debat sama orang Kristen? Enggak. Hah? Enggak. Ya terus Anda bertanya tentang kitab Kejadian itu gunanya apa? Nah, terus? Enggak, pengen tahu aja penjelasan. Anda pernah naik ke Komal Edis? Enggak pernah naik, enggak pernah dinaikin. Nanya sama orang Kristen enggak pernah dinaikin. Tapi pernah pengen naik, Pernah pengen naik. Naikin. Iya. Pernah pengen naik nggak? Pernah. Nah, orang-orang seperti Anda Pernah. inilah yang membesarkan nama Edis. Orang-orang seperti Anda inilah yang membesarkan nama Edis. Yang membuat Edis semakin terkenal itu orang seperti Anda, orang Islam sendiri, saudaraku. Kenapa? Orang Islam sendirilah yang membuat Edis itu semakin ditonton orang. Nah, ini ketika Anda sendiri tidak mengerti kitab orang lain, Anda naik ke tempat mereka, dan Anda pun jangan-jangan nggak ngerti agama Anda. Lalu Anda akan dijadikan bulan-bulanan dan dijadikan konten sama mereka. Kan bertanya. Kenapa? Nggak Kenapa? ada konteks lain gitu. Iya, kan Anda Islam. Anda coba praktik. Saudaraku dengarkan dulu. Kalau mau belajar sungguh-sungguh ada tempatnya. Ini tempat dialog lintas agama. Ini sama seperti ini. Anda lihat ada ring tinju. Ring tinju itu tempat orang bertinju. Anda masuk ke ring tinju itu, sementara Anda tidak bisa bertinju. Anda babak belur di situ. Itu ilustrasinya. Kalau Anda mau belajar bertinju, bukan di ring tempatnya, tapi di tempat latihan. Ini sama seperti ring tinju. Ini forum debat. Ya, ini forum debat. Edis itu adalah seorang penyesat yang mana setiap narasinya itu bukan ilmu yang dia berikan, tapi penistaan terhadap Islam. Ketika kalian sendiri belajar agama orang lain dan kalian tidak tahu secara tekstual, kalian tanya sama saya bagaimana memahaminya. Bagaimana mungkin kalian bisa menjawab tentang agama Islam? Jangankan baik kontekstual, tekstual pun kalian nggak paham nanti. Maka orang seperti kalian ini yang akan dijadikan Edis sebagai framingan terhadap Islam. Kalian dijadikan alat untuk menghina agama Islam. Karena Edis itu butuh orang Islam awam naik ke Komaldia, bukan orang yang Islam pintar. Ketika Anda bilang Anda antri untuk naik tempat Edis, Anda mengatakan Anda bertanya, Anda tahu tidak? Anda dijadikan alat untuk merendahkan agama Islam karena Edis akan memframing nabimu pedofil, nabimu raja seks. Anda hanya akan diam. Kalianlah yang orang-orang seperti ini yang berpotensi untuk menaikkan penghujat seperti Edis, supaya orang Kristen dibawa bertepuk tangan karena mereka bahagia melihat umat Islam terlihat bodoh di depan Edis. Bukan kalian yang bodoh.
Tapi karena Edi sudah terbiasa mencari-cari cara untuk menghina Islam dengan paripurna, kalian terguncang karena mendengarkan Nabi kalian dikatakan raja seks. Makanya saya dari dulu selalu katakan, yang naik kok ini tuh seperti ring tinju, abangku. Ring tinju itu tempat kita berperang secara argumen. Kalian nggak pernah latihan tinju, masuk ke tempat ring tinju, babak belur di situ. Masa mau belajar tinju di ring tinju, mau belajar perang di medan perang? Di medan perang itu sudah berperang, bang. Belajar pedang dilatih tempat latihan. Sama seperti ini. Anda belajar berargumen, jangan di medan argumentasi, tempat perang argumentasi. Kenapa kok sulit sekali memahami hal seperti ini? Dari dulu saya sudah bilang, kalau mau tuh belajar sama Edis tuh, kata si Van K tuh, belajar cara menghujat Islam sama Edis. Edis jago menghujat Islam. Nabi kita dikatakan raja seks, padahal Tuhannya bergelar raja di atas segala raja. Tuhannya berkelamin, padahal dia bilang Nabi kita raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Saya tanya sama abang, bagaimana cara menjawab itu nanti? Coba saya tanya, kalau Edis bilang Nabi abang raja seks, abang tahu nggak kalau Yesus bergelar raja di atas segala raja? Nggak tahu. Iya, jadi inilah kenapa orang-orang awam yang naik ke tempat Edis itu terlihat bodoh. Padahal bukan bodoh, tapi terlihat bodoh. Karena Edis memframing kalian. Kalau kami umat Islam itu bukan saya tidak mau orang awam yang berdebat dengan saya. Saya tidak mau memperlihatkan kalian terlihat bodoh depan keluarga kalian. Saya mau menghargai kalian sebagai manusia. Gitu loh. Orang Kristen itu yang dianggap pintar itu yang paling bisa menghujat Islam, bukan yang paling berilmu, bukan. Karena orang Kristen itu patokan kebenarannya adalah banyak yang nonton sama bisa membuat sakit hati umat Islam. Dibicarakan, ada nggak standarnya? Ada nggak? Kalau cuma sekedar data itu bukan gini loh. Oh, saya bicara pakai data. Data itu penggunaannya juga harus berilmu. Misalkannya ada data di sini, tertulis data itu. Tidak boleh menyebarkan kabar hoax bahwa Yonatan Nandar itu ganteng misalnya. Edis yang bodoh itu akan menulis, nih Yonatan ganteng nih, dia tulis tuh datanya. Saya punya data. Loh, Yonatan Nandar ganteng nih datanya. Di screenshot bagian yang Yonatan Nandar ganteng. Inilah tipikal Edis. Ada data. Tapi tidak menginterpretasikan data sesuai data itu. Tapi kenapa dia dikatakan pintar sama orang Kristen? Karena hanya Edis lah yang mampu paripurna menghujat agama Islam sampai lari ke luar negeri. Karena Edis tidak akan tertangkap. Dia ada di luar negeri. Dan dia akan bertahan terus. Kenapa? Orang Kristen selama ini sudah sangat-sangat terguncang dengan bagaimana apologet Islam mengobrak-abrik doktrin mereka. Abang naik ke tempat saya nanya kitab Kejadian. Abang orang Islam. Kira-kira buat apa? Mending mempelajari Islam. Buat apa membaca kitab yang sudah dirubah-rubah? Kecuali abang ada apologet, abang menjadi apologet, nggak apa-apa. Dikaderisasi abang ilmu perbandingan agama. Abang cuman modal satu kitab Kejadian naik ke tempat edit. Buat apa? Sudah 3 tadi. Ada Maulana, ada si Iki, ada bang. Makanya aku bilang, kalianlah yang membesarkan Edis dengan menjadi naik ke atas. Kemudian kalian tidak belajar agama kalian dulu. Bahkan seorang ustadz aja bisa terlihat bodoh depan Edis. Kenapa? Karena kalian terlalu baik. Edis itu menyerang kalian. Kalian baik. Kalian sopan. Masya Allah. Coba kalian kalau lihat ada orang gila berantem dengan orang waras. Yang akan kalah siapa? Orang waras. Orang gila akan menang. Orang gila tuh brutal. Dia hantam. Karena dia ustadz dia santai. Jangan dong. Saya kan gak gila kayak kamu. Yang babak belur siapa? Ustadznya. Dihantam-hantam sama orang gila. Itu umpama kalian diskusi sama Edis. Makanya Imam Syafi'i katakan, saya akan kalah menghadapi orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu nggak bisa dikalahkan. Karena kalau kita katakan, ini ayam, enggak itu bebek. Ini ayam, enggak itu pokoknya bebek. Pokoknya imani ini bebek. Mau menang kalian? Nonton seperti itu? Tidak, saudaraku. Bang Aidil, saran saya pelajari agama Islam lebih baik untuk diri Anda sendiri. Ngapain belajar agama orang lain kalau Anda nggak ada kepentingan untuk agama orang lain, oke? Oke. Terima kasih. Buat apa coba mempelajari agama Kristen? Emang kalian pahala dapat baca itu? Kalau saya
tujuan saya mempelajari agama Kristen adalah untuk mengkomparasi, membuktikan bahwa orang Kristen banyak berbohong. Pembuktian bahwa orang Kristen banyak berbohong adalah secara tekstual omongan mereka itu tidak tervalidasi secara tekstual. Contoh, ketika mereka bilang, kami itu percaya dosa itu diwariskan. Mana tekstualnya? Nggak ada. Untung saya belajar. Tapi ketika Anda membaca kitab orang lain, tujuannya apa? Mau naik ke kamar diskusi, buat apa? Buat pansos. Sementara agama sendiri nggak tahu. Ditanya nanti apa makna secara kul huwallahu ahad. Bingung. Makanya, jadi teman-teman itu, naiklah ke kamar diskusi itu kalau kalian sudah bisa membantah. Kalau kalian tidak bisa membantah, ngapain itu ring tinju? Belajar itu bukan ring tinju. Assalamualaikum Bang Ben Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iseba, bayangkan ya, perbandingan mu'alaf dengan murtad antara Lina dengan adiknya Darius. Adiknya Darius seorang psikologi, itu psikolog masuk Islam. Lina seorang ODGJ masuk Kristen. Jadi itu perbandingannya. Lalu kalian umat Islam ini masih ragu dengan kebenaran Islam. Lihat perbandingan murtadin dengan mu'alaf. Yang mu'alaf itu Felix Xiao, Bonbon, Richard Lee, Deddy Corbuzier. Yang murtadin M. Kucluk, Taipudin Ibrahim, si Lina Wijaya. Coba kalian lihat, sampah masuk ke agama mereka, orang-orang berilmu masuk di agama Islam. Terus gimana itu? Perbandingkanlah para murtadin dengan mu'alaf. Perbandingkan. Coba tunjuk kepada saya satu saja murtadin yang betul-betul dapat ilmu. Masuk Kristen karena ilmu perbandingan agama. Tunjuk. Mereka ketemunya Yesus. Karena mereka lagi tidur diangkat sama Yesus ke dalam toilet, dijamah sama Tuhan. Coba lihat perbandingan antara mu'alaf. Kita lihat nih mu'alafnya nih, contoh ya. Kalau kita bicara bagaimana Deddy Corbuzier, termasuk orang yang cerdas, Deddy Corbuzier. Mari kita bandingkan dengan Taipudin Ibrahim. Demian mu'alaf, Jai mu'alaf. Coba murtadinya si Cempluk, si Pendi Usman, si Tersadarkan, si Lina itu pakar di Kristen sekarang teman-teman. Modalnya cuman nekat yang nyata. Tanya Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 28. Tanya Bible nggak paham. Yang penting nekat yang nyata. Jadi ahli, jadi pendeta. Bentar lagi dia jadi pendeta itu. Makanya nanti saya katakan akan ada patung Lina dan Edis. Edis coba tanya sama dia. Edis, secara teologi Yohanes 1 ayat 1 apa? Jadi begini. Jadi kayak Nabi minum kencing onta. Ada nggak larangan minum kencing manusia dan onta? Loh kok nanya balik sama aku? Itu orang hebat di Kristen. Ini perbedaan kita dengan orang Kristen, saudaraku. Kalau di Kristen ODGJ masuk Kristen, di jamaah Tuhan. Kalau di kita orang cerdas masuk Islam karena ilmu pengetahuan. Oke, kita sapa Bang Iseba. Iseba, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Yonatan Nandar sudah memberikan saya ruang. Ini Mbak Uni. Terkadang ada pertanyaan dari orang-orang Kristen yang berkaitan dengan pembuktian ayat surah An-Nisa ayat 157 itu yang berbunyi wa qaulihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu dan seterusnya. Biasa pertanyaan-pertanyaan orang di luar Islam, dia mengatakan bagaimana bisa kita membuktikan kalau betul-betul bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Bagaimana bisa membuktikan itu? Gitu biasa pertanyaannya Bunda. Bagaimana menurut Bunda? Oke. Pertanyaannya kan bagaimana cara membuktikan ya Bang? Maka saya tunjukkan cara ya. Cara membuktikan bahwa Yudas Iskariot yang disalib adalah dengan mencari indikator dalam tekstual kitab mereka. Kalau saya. Kenapa begitu? Karena kita tidak diberikan informasi yang valid siapa yang disalibkan. Nah,
argumentasi dari para ulama bahwa Yudas Iskariot disalibkan itu berdasarkan analisis, tafsiran, bukan dalil eksplisit dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun hadis. Bagaimana cara membuktikan bahwa Yudas Iskariot itu yang disalibkan? Mari kita cari indikatornya. Indikator pertama adalah Yudas Iskariot adalah orang yang matinya sama persis waktunya dengan Yesus. Itu dulu. Ini analisa kritik ya. Analisa kritik tekstual nih. Pertama, kita kasih 10 jawaban misalnya. Dan 10 jawaban ini kalau tidak terbantah menjadi kebenaran nanti. Pertama, Yudas matinya waktunya sama dengan Yesus. Sama-sama mati di waktu yang bersamaan. Itu dulu. Izin Bunda 10 detik saya ambil catatan dulu Bunda ya. Silakan. Ya, dilanjut. Tapi izin dulu Bang Ben Abraham. Bang Ben lanjut dulu Bang. Aku mau sholat zuhur dulu Bang. Sorry, nanti aku takut lupa. Lanjut Bang. Aku udah wudhu soalnya. Udah wudhu tinggal sholat. Masalah Yudas unik nih. Kalau Anda bukan spesialisasinya. Ya aku nanti Bang Iteba bisa standby dulu di sini. Bang Yonatan Nandar bisa standby dulu nggak? Aku mau sholat dulu. Aku udah wudhu. Spesialisasinya ini. Kalau Anda nggak spesialisasi masalah itu, silakan Bang Yonatan. Kalau masalah Yudas. Mungkin dikit aja ya sambil nunggu. Kalau saya pribadi sih tidak pernah memusingkan tentang siapa yang pengganti untuk disalib Bang, jujur. Iya. Ke Yudas apakah siapa, karena jelas ini pendapat pribadi ya, boleh teman-teman juga nggak sepakat nggak apa-apa ya. Karena di situ kan menggunakan kata wama kotaluhu wama solabuhu. Iya. Kata solabuhu, kotaluhu itu adalah fi'il majhul ya. Kenapa kok sampai digunakan fi'il majhul? Karena menurut saya karena memang Allah sengaja tidak mau memberikan tahu tentang siapa yang digantikan, siapa yang disalib. Kalau saya pendapat pribadi saya seperti itu. Karena itu digunakan bentuk fi'il majhul. Itu Bang. Iya, itu Bang benar ya. Hanya kan biasa terkadang ada pertanyaan, kalau katanya yang disalib itu bukan Yesus dan umat Islam mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas, bagaimana umat Islam bisa membuktikan kalau betul-betul yang disalib itu adalah Yudas dan bukan Yesus? Itu biasa pertanyaannya Bang. Nah itu tadi nanti yang dijelaskan sama Uni akan dianalisa berdasarkan teks dalam Bible. Siap, itu panjang dianalisanya, tapi ini siap itu. Akan dianalisa satu persatu itu. Tentang waktu kematiannya, tentang mungkin nubuatannya nanti akan dianalisa lengkap itu sama Uni. Oke, baik Ustaz. Tapi tolong disambung tadi lah yang berkaitan dengan kata salabuhu itu fi'il majhul itu ya, bagaimana penjelasannya itu Abang sambil kita menunggu. Fi'il majhul kan berarti ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Kalau fi'il majhul itu artinya memang tidak sengaja untuk tidak diberitahukan tentang siapa itu. Quran sengaja tidak memberitahukan memang. Yang pastinya ada tujuan tertentu. Wallahu alam ya, apa tujuannya ya. Iya. Itu Bang. Kalau saya sih nganalisanya dari teks aja kalau saya. Siap. Baru kan memang Abang Ustadz, kalau kita juga biasa cek-cek di di beberapa literatur terkhusus yang ada di Bible itu, memang kan di sini ada 2 catatan dalam Alkitab mengenai kematian Yudas gitu. Satu, bahwa Yudas itu gantung diri, itu di Matius 27 ayat 3. Kemudian di Kisah Para Rasul itu, di Kisah Para Rasul 1 itu dikatakan bahwa Yudas itu jatuh tertelungkup
Nah, ini kan ada dua catatan yang berbeda ini. Katanya Yudas itu jatuh tertelungkup dan satu mengatakan gantung diri. Nah, itu kan juga yang jadi problem. Ya, itu ada dua versi yang berbeda. Ya, ada dua versi. Nah, kalau saya sendiri ditanya, kenapa kok saya tidak percaya dengan penyalipan yang ada di dalam Perjanjian Baru? Ya. Jujur, dalam hal paling fundamental ada dua versi. Pertama, di 4 gospel kanonik dikatakan Yesus itu matinya disalib di kayu salib. Sedangkan di dalam cerita dalam Paulus, Kisah Para Rasul 5:30, 2 Petrus 2:34, dan ada lagi beberapa ayat mengatakan Yesus matinya bukan disalib di kayu salib, tapi digantung di atas pohon. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan dongeng penyalipan jika ada dua informasi yang saling berbeda untuk satu peristiwa yang sama? Iya, betul. Tidak bisa dipercaya. Informasi penyalipan nggak bisa dipercaya. Bayangkan coba, 4 gospel kanonik mengatakan dia disalib di kayu salib. Sedangkan di KPR dan di surat-surat Petrus mengatakan dia matinya digantung di atas pohon. Mana coba yang benar? Bagaimana kita bisa percaya dengan informasi semacam itu? Kalau informasi semacam ini dibawa ke dalam di pengadilan, gugur semua. Selesai. Bang Nugroho, izin ke ada tappingan ini. Di Kisah Para Rasul di mana dia bilang ada kisah. Coba dicari di kisah, baca saja Kisah Para Rasul 1 nomor 18 sampai 19. Di situ Bang Nugroho silahkan dicek. Ya, lanjut Bang Afrah, Ustaz. Iya, kalau aku itu tadi, kenapa saya nggak pernah percaya dengan cerita penyalipan Yesus? Karena ada dua hal yang paling fundamental. Yang satunya dikatakan mati disalib di tiang salib, satunya mengatakan mati digantung di atas pohon. Simple, nggak mungkin satu kejadian dengan dua versi.